Sekarang kita melihat kepada salah seorang sosok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qais ibni Sirmah. Beliau berpuasa Ramadan sama dengan kita yang ada di zaman sekarang. Namun ada terjadi perbedaan pada kondisi di waktu berbuka puasa. Diceritakan oleh sahabat Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu, ketika mereka berada di kota Madinah, ada salah seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah yang ikut berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kewajiban puasa Ramadan. Ketika sahabat Nabi Qais bin Sirmah ini pulang menjumpai istrinya, dia bertanya kepada istrinya, "A'indaki ta'amun?" Apakah engkau punya makanan untuk dimakan pada saat berbuka puasa? Sahabat Nabi Qais bin Sirmah ini kerja aktivitas hariannya layaknya manusia biasa. Di kota Madinah biasa mereka berladang. Lelah, capek, itu hal yang biasa. Di sore hari mereka pulang, bertanya kepada istrinya, "A'indaki ta'amun?" Apakah engkau memiliki makanan? Kata istrinya menjawab dengan santai, dengan slow. Istrinya mengatakan, "La, tidak ada makanan di rumah kita. Lakin sa'adhabu fa'atlubu laka." Akan tetapi aku akan pergi untuk mencarikan makanan tersebut bagimu. Istrinya pun pergi. Kemudian ketika istrinya pulang, dia mendapati suaminya yang bernama Qais sedang tertidur. Lalu istrinya mengatakan, "Khaybatan lak, binasa engkau, celaka engkau, dikarenakan pada waktu itu siapa yang tertidur sebelum masuk waktu berbuka, maka mereka tidak diperbolehkan lagi untuk makan." Ringkasnya, keesokan hari si Qais bin Sirmah pingsan pada saat sedang berpuasa ketika dia sedang bekerja di siang hari. Lalu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam berupa waktu subuh, waktu fajar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari kisah, lihat ketika di sore hari sahabat Qais ibnu Sirmah pulang, dia tidak mendapati di rumahnya ada makanan. Berbeda dengan kita di zaman sekarang. Hampir mungkin sepanjang umur kita, ketika berbuka puasa, kita selalu mendapati makanan di rumah kita. Kalau kita tahu dengan kondisi yang seperti ini, layakkah kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita adalah orang yang paling layak dan sangat pantas untuk bersyukur akan nikmat tersebut. Orang tidak akan mengetahui besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut melainkan kalau nikmat tersebut tidak dia dapatkan. Coba bayangkan, dia lelah kerja seharian, kemudian pulang tidak mendapati makanan sama sekali. Bisa bayangkan bagaimana kehidupan mereka di zaman Rasul alaihi salatu wassalam yang diceritakan oleh Utbah ibnu Ghazwan. Dia menceritakan, "Ra'aitu nafsi sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma na'kulu illa waraqus syajar." Kata seorang sahabat Utbah ibnu Ghazwan, dia menceritakan, "Aku menyaksikan diriku sendiri bersama 7 orang termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma na'kulu illa waraqas syajar." Kami tidak ada yang bisa dimakan melainkan daun pepohonan. Hatta qarihat ashdaquna, sampai-sampai gusi-gusi kami berdarah dikarenakan daun tersebut. Bisa bayangkan, orang yang paling mulia Nabi alaihi salatu wassalam dan umat yang paling afdol adalah para sahabat yang bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka mengalami kehidupan yang seperti itu tadi. Di masa-masa
yang Rasul pernah menceritakan, arada alayya rabbi, Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan kepadaku, liyaj'al batha Makkah zahaban. Allah pernah menawarkan kepadaku agar Allah menjadikan pasar atau tempat yang bernama Batha di kota Mekah diubah menjadi emas. Suatu tempat namanya Batha ada di kota Mekah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diubah menjadi emas. Faqultu la ya Rabbi. Kata Rasul, enggak wahai Rabbku. Walakin aju'u yauman wa ashba'u yauman. Akan tetapi aku ingin merasakan lapar sehari dan kenyang sehari. Selang-seling. Fa idza ju'tu, kata Rasul, apabila aku lapar, tadarra'tu ilaika, aku akan berdoa kepada engkau. Wa idza syabi'tu, kalau aku kenyang, Rasul mengatakan kalau aku lapar, aku akan berdoa kepada engkau. Wa idza syabi'tu, dan apabila aku kenyang, hamadtuka wa syakartuka, aku akan memuji engkau dan bersyukur kepada engkau. Bukan berarti Islam itu mendorong kita untuk miskin atau fakir. Tidak didapati dalam satu hadis pun atau satu ayat pun yang memerintahkan kita untuk menjadi orang miskin. Namun dari sekian ayat, dalam sekian banyak hadis, banyak anjuran untuk kita bersyukur. Kalau kita perhatikan kebanyakan ayat Al-Quranul Karim, perintah untuk bersyukur. Demikian juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwasanya kehidupan orang-orang di akhir zaman itu jauh lebih baik dibandingkan kehidupan orang-orang di zaman dahulu. Dan terbukti kalau kita lihat perbandingan di zaman kita sekarang ini dengan perbandingan di zaman Rasul itu sangat jauh berbeda. Nah, tinggal apa yang beda pada kita tadi? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini tadi. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap makanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita mau melihat makanan yang kita makan saja di buka puasa, ya, yang saat ini di zaman sekarang itu sangat jauh dengan apa yang terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wasallam. Jangankan di zaman Rasul, mungkin di sebagian wilayah belahan bumi ini tadi masih jauh dibandingkan dengan apa yang kita jumpai di rumah-rumah kita atau mungkin di tempat sini. Dari sini termasuk amalan yang juga disyariatkan adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan seperti ini memberikan pelajaran bagi kita untuk kita bersabar dan untuk kita bersyukur. Kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan cara melihat kepada biografi, sejarah bagaimana kehidupan mereka para sahabat di zaman dahulu. Demikianlah kehidupan sahabat Qais bin Sirmah, orang yang juga berbuka sama seperti kita. Namun bedanya ketika menjelang berbuka, kita sudah mendapati seperti kemarin sebelum berbuka, kita sudah ada gorengan, sudah ada bolu, sudah ada tehnya. Sahabat Nabi Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu pulang tidak mendapati makanan di rumahnya. Namun dari sini kita akan bisa mencapai derajat sahabat dengan syukur. Ya, dengan syukur. Bahkan para ulama mengatakan seorang yang kaya dan dia bersyukur jauh lebih baik dibandingkan miskin dan dia tidak bersabar. Orang yang kaya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dibandingkan dia miskin tetapi tidak sabar. Tidak ada dalam Islam untuk menganjurkan kita menjadi miskin. Yang ada itu anjuran untuk zuhud. Beda zuhud, beda miskin.
Difahami baik-baik, sebagian orang salah memahami antara zuhud dan miskin. Zuhud itu hatinya tidak terpaut dengan dunia. Waktunya ibadah, ketika dunia bertentangan dengan syariat, dia tinggalkan dunia tersebut. Ketika dunia tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan ibadah kepada Allah SWT, dia pegang dunia tersebut dengan tangan kanannya. Demikian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, orang yang zuhud adalah orang yang menjadikan dunia berada di tangannya